Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdila Ayu Aryasna dari Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Prodi Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi enterprise arsitektur menggunakan Zahman Framework pada Sistem Informasi Akademik Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Apa itu Zahman? Zahman adalah suatu kerangka kerja yang dibuat untuk mendapatkan arsitektur secara meluas. Kerangka Zahman sederhana, memiliki sifat logis yang dapat membuat mengelola informasi infrastruktur dari suatu perusahaan. Dan di sebelah ini saya membuat contoh kerangka Zahman di mana terdapat 6 bagian: what, how, where, who, when, why. What, data berisi data dosen, data mahasiswa, data mata kuliah, dan absensi. Kedua, fungsi. How, fungsi dari proses pendaftaran mahasiswa, proses membuat jadwal dosen, proses penilaian, proses penjadwalan perkuliahan mahasiswa, dan proses pembagian kelas. 3. Where, jaringan. Jaringan yang terdapat di lokasi pusat data dan informasi Universitas Dian Nuswantoro yang ada di Semarang. 4. Who, orang. Terdiri dari mahasiswa, dosen, dan biro akademik dan admin tata usaha. 5. When, waktu. Spesifikasi waktu proses bisnis perkuliahan di universitas tersebut. 6. Why, motivasi, di mana motivasi yang ada di universitas tersebut ada visi dan misi dari pusat data dan informasi Universitas Dian Nuswantoro tersebut. Masalah pada penerapan tujuan Zahman Framework pada sebuah perancangan sistem informasi merupakan metode yang bisa dikatakan tepat karena untuk menciptakan arsitektur yang sesuai kebutuhan oleh sebuah lembaga atau organisasi. Diperlukan berbagai pandangan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masing-masing bagian yang ada di lembaga atau organisasi tersebut. Dan adapun yang di atas oleh penggunaan Zahman Framework ini diantaranya arsitektur data, fungsi, jaringan, sumber daya manusia, waktu, dan motivasi, sehingga bisa membantu menyelesaikan masalah lebih yang dihadapi. Dan adapun untuk pengembangan penelitian lebih lanjut, bisa digunakan kerangka Zahman secara utuh dengan menambahkan perspektif subkontraktor dan perspektif penggunaan agar lebih terstruktur dan terencana dalam pengembangan sistem ini, sehingga sistem yang dibangun akan semakin jelas dan hasilnya akan semakin memuaskan, dan adanya pandangan dari pengguna sistem akan menjadikan aplikasi sistem mendapatkan evaluasi sistem apakah sudah cocok untuk digunakan oleh lembaga dan dapat menjadi suatu asupan perbaikan untuk sistem mendatang. Dan direncanakan dengan matang merupakan salah satu cara untuk meningkatkan efektivitas dalam menjalankan suatu proses bisnis yang ada dalam lembaga, seperti dalam proses pencatatan dan penulisan laporan keuangan yang merupakan suatu kegiatan bisnis yang sangat penting karena menyangkut pendanaan segala kegiatan yang dilakukan oleh lembaga dan suatu organisasi yang memiliki sistem informasi yang baik dan dapat meningkatkan penilaian positif di lembaga
dan juga bisa meningkatkan kinerja dalam lembaga atau organisasi di universitas tersebut, dan diharapkan bisa menjadi acuan dalam pembuatan sistem aplikasi keuangan dan bisa mengatasi masalah yang terjadi dalam pengelolaan keuangan yang ada di lembaga dengan apa yang dibutuhkan oleh divisi keuangan dalam menjalankan keinginan penerimaan dan pengelolaan keuangan lembaga. Mengurangi kesalahan yang sering timbul seperti redundansi data dalam pencatatan dan penyusunan laporan keuangan dan menambahkan efektivitas kinerja dalam divisi keuangan sehingga lebih terorganisasi dengan baik laporan yang dihasilkan dan menghasilkan laporan informasi keuangan yang efisien dan mudah dimengerti oleh pemilik yayasan, dan pentingnya dalam mendukung terlaksananya proses perkuliahan. Namun dalam melaksanakannya tugas dan tanggung jawab memiliki permasalahan di mana terjadi error pada sistem akademik Universitas Dian Nuswantoro saat dioperasikan oleh user dan kurangnya integrasi antar sistem dalam menangani error tersebut dan pengecekan kode program. Selanjutnya ada perspektif Zahman Framework, terdiri dari 4 perspektif: perencanaan, perspektif pemilik, perspektif desainer, perspektif builder. 1. Perspektif perencanaan. Arsitektur kontekstual merupakan nama lain dari perspektif perencanaan yang menjelaskan proses penerimaan dana dari pelaporan keuangan yang ada di Universitas Dian Nuswantoro Semarang. 2. Ada perspektif pemilik. Pada perspektif pemilik akan menjabarkan mengenai sebuah sistem informasi yang diusulkan dan seperti apa sistem itu berjalan nantinya, dan pendefinisian model dari sistem dengan mempresentasikan entitas-entitas dan atribut yang digunakan pada database sistem informasi akademik dalam bentuk kelas diagram, dan pada hasil yang terdapat pada perspektif owner dalam sistem informasi akademik berdasarkan sudut pandang desainer yang berisi diagram dengan tujuan untuk menemukan di setiap kelas yang sebelumnya. Dan yang ketiga ada perspektif desainer. Pada perspektif desainer ada sistem informasi yang akan menjadi dasar sebagai rancangan sistem yang akan digunakan berupa model beserta kebutuhan lainnya, harus memperlihatkan elemen data, aliran proses, dan fungsi yang melibatkan entitas. Dan jadwal yang digunakan dalam melakukan perencanaan model-model sistem informasi akademik terdapat pada sel ini menurut sudut pandang dari desainer, dan berisikan pemetaan kelas diagram yang dapat menggambarkan relasi antar tabel dari database dengan mendeskripsikan tipe dari file yang digunakan dalam pengembangan sistem. Memberikan gambaran untuk mempresentasikan keseluruhan alur proses bisnis yang dikembangkan pada sistem informasi akademik Universitas Dian Nuswantoro. Entitas yang terlibat pada sistem informasi akademik yaitu mahasiswa, program studio, biro keuangan, dosen wali, biro akademik, tata usaha, dan dosen. Dan yang keempat ada perspektif builder. Menjelaskan perancangan awal sebuah sistem informasi yang diusulkan berupa susunan model data fisik yang harus disesuaikan dengan model sistem informasi seperti perangkat, input, output, atau kebutuhan teknologi lainnya. Digambarkan bahwa waktu atau jadwal yang digunakan untuk membangun sistem informasi akademik sebagai model aplikasi fisik
di mana desain pada perspektif sebelumnya digunakan secara optimal, yaitu batasan teknologi, orang, biaya, dan waktu berdasarkan sudut pandang builder. Pemetaan dilakukan menurut sudut pandang dari builder dengan hasil gambaran terkait dengan teknologi arsitektur enterprise dan mengenai aturan dan batasan dalam membangun dan mengembangkan sistem berdasarkan desain yang telah dibuat. Dari setiap entitas yang dibangun terdapat di dalam sel ini sehingga membentuk satu kesatuan basis data sistem informasi akademik yang mempresentasikan sejumlah tabel yang digunakan pada sistem perspektif yang terjadi pada masing-masing proses. Dan sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.